Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Merdeka. Ganyang Jokowi. 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 PDI Perjuangan mengusung pendukung ya Arogan pada sekali nih. pemerintahan Pak Jokowi 2 periode. Kalau kemudian publik ada yang merasa seperti hari ini marah, tidak puas dan sebagainya, saya sebagai kader juga menyampaikan kita minta maaf. Memang di ujung ada yang berbeda, jadi kita tanggung jawab. Begini, ketika sebelum meninggalkan kabinet itu, Salut sama Pak Pak Mahfud Presiden ya. bilang ke saya, Pak Mahfud itu segera tuh undang-undang perampasan aset itu didorong DPR. Pak, nggak bisa Pak DPR-nya. Itu ada di, menurut Pak Bambang Pacul itu terserah ketua partai. Kalau ketua partai kan Bapak yang manggil, seharusnya saya bilang, oh ya nanti saya panggil. Bahkan ini yang agak yang surprise saya. Udah katanya, nanti saya beritahu tuh pimpinan partai, saya panggil ke sini. Kalau enggak juga kita keluarkan perpu nanti. Presiden ya, saya saksinya. Saya saksinya. Iya, oh. Presiden tegas kalau dalam hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kita Sirait Media. Apa kabarnya teman-teman? Saya percaya ya kawan-kawan Sirait Media sehat-sehat semua ya. Dan pastinya murah rezeki. Jangan lupa yang baru bergabung klik tombol subscribe di bertulisan subscribe ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau membahas salah satu video Pak Ganjar dengan arogansinya ngomong bahwa menyesal telah mendukung Pak Jokowi ya. Loh, apakah Pak Ganjar ini lupa gitu ya? Tanpa endosan dari Pak Jokowi, apakah survei Pak Ganjar dulu bisa seperti ombak gitu ya, melonjak gitu ya. Survei Pak Ganjar dulu sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Ketika masuk Pak Jokowi di Rakornas di PDIP dengan Jokowi hadir, itu langsung melonjak gitu ininya, elektabilitas dari Ganjar ya, yang saat itu dicalonkan oleh ketumnya PDIP Bu Mega. Ya ini malah Ganjar ngomong katanya rakyat tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi akhir-akhir ini. Lah itu kan cuman beberapa segelintiran orang gitu ya, maksud saya ya. Lihat dong orang-orang di daerah, lihat dong orang-orang luar di desa-desa di luar Pulau Jawa yang sampai saat ini masih mencintai Pak Jokowi, dan terbukti dari approval rating ya, Pak Jokowi itu mencapai mencapai 75% lebih. Jadi gitu loh teman-teman. Jadi jangan arogan gitulah menurut saya ya Pak Ganjar ini. Saya lebih salut dengan Pak Mahfud ya, Mahfud MD, yang memang benar-benar kalau iya katakan iya, kalau benar ya katakan benar gitu kan. Seperti perampasan aset, Pak Mahfud juga mendorong Pak Jokowi atau menyemangati Pak Jokowi untuk terus mengajukan, untuk terus disahkan di DPR seperti undang-undang itu teman-teman. Saya minum dulu ya teman-teman, maaf nih keselak soalnya. Nah, seperti apa videonya?
tanpa berlama-lama, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Kita bicara soal pemiskinan para koruptor. Oh ya, Perampasan aset, lalu kemudian Prof. Mahfud datang ke DPR menunggu itu dan tidak jalan-jalan. Ya, sebetulnya kenapa? ya kemauan politik aja dari DPR. Karena kalau dalam hal itu Pak Jokowi bersungguh-sungguh. Jadi pada tahun pertama Salut saya diangkat buat jadi Pak menteri Mahfud. itu pesannya Pak Mahfud, undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai itu supaya dibawa ke DPR. Saya forsir ke DPR, masuk ke prolegnas, ya, masuk prioritas tahun 2020. Ya. Tapi akhir 2020 pimpinan Balik Pak Supratman datang ke saya, Pak, itu yang diajukan oleh Presiden kita setuju, tapi bagi dua ya gitu. Apa bagi dua? Yang undang-undang perampasan aset itu Presiden yang ngajukan, yang pembatasan uang tunai ditunda dulu biar kami yang ambil inisiatif. Oke, saya bilang. Lalu Kenapa mahasiswa forsir diam itu akan hal ajukan ini? undang-undang perampasan aset, ternyata tidak dibahas juga sampai awal tahun 2003 ketika ribut-ribut soal pencucian uang itu kan. Iya. Itu DPR bilang waktu itu jelas, pokoknya nih pemerintah harus konsisten. Kalau mau undang-undang perampasan aset jangan hanya ngomong, ajukan ke kami. Itu yang ngomong Hinca Panjaitan kan. Kalau Bapak yakin itu penting, segera aturan ke sini atau Bapak aja keluarkan perpu. Begitu ya bulan proses diajukan ke DPR, enggak dibahas sampai sekarang. Bapak ini masih ada di mahasiswa dia Boleh saya beda pendapat tentang Lah, untuk apakah kepentingan seorang presiden partai serius? sampai kayak gitu. Karena pertanyaannya adalah, sebetulnya apa sih susahnya bagi seorang presiden? Karena hampir bisa dikatakan menguasai koalisi sebetulnya. Tapi koalisi ini begitu mudah untuk menopang atau mendukung seorang Gibran misalnya untuk masuk, atau mungkin juga nanti Kaisang. Tetapi kenapa koalisi ini nggak bisa ditekan untuk bisa menyelesaikan itu segera? Walaupun kita dengar Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa ini penting sekali undang-undang itu. Iya, Nah, kenapa itu Pak tidak Jokowi bisa? berjuang Karena, sendiri. Partai-partai politik bisa melakukan perlawanan tentang itu. Kalau soal misalnya mendukung Gibran, mendukung apa, itu kan rayuannya bisa halus, bisa baik-baik. Tapi kalau ini menyangkut kepentingan yang dasar ya seperti disuarakan di DPR. Lalu kalau kami undang-undang perampasan aset kami belum siap dong gitu dan sebagainya. Karena takut mereka punya harta juga dirampas. Iya, karena iya itu menuju ke muka mereka, wajah mereka. Tapi punya aset. Begini, ketika sebelum meninggalkan kabinet itu, Pak Presiden bilang ke saya, Pak Mahfud itu segera tuh undang-undang perampasan aset itu didorong DPR. Nggak bisa Pak, DPR-nya itu ada di menurut Pak Bambang Pacul itu terserah ketua partai. Kalau ketua partai yang Bapak itu manggil, seharusnya saya bilang, oh ya nanti saya panggil. Bahkan ini yang agak yang surprise saya. Udah katanya, nanti saya beritahu tuh pimpinan partai, saya panggil ke sini. Kalau enggak juga kita keluarkan perpu nanti. Presiden yang saya saksinya. Saya saksinya. Presiden tegas kalau dalam hal itu. Terakhir begitu ya Prof ya? Terakhir begitu. Tapi apakah Presiden waktu itu berani manggil ketua umum partai? Nggak tahu, saya kan terus keluar. Ya, Sampai ketika Prof sudah sampai keluar, saya keluar gitu. ada cerita ketua-ketua partai itu? Ada cerita. Lalu masalah perampasan aset itu muncul di forum-forum kampanye aja, termasuk saya kan kemudian bicara di forum kampanye. Tapi proses sampai sekarang macet. Kalau belum sempat rekam, saya ulangi, kumpulan tolol komedian. Nur Arsyad, Arif Riting, dan Muhammad Al-Katiri. 3 komika dari timur yang Padahal hari ini dia itu ikut dulu di pendukung demo. Abah Anis ya, Ari Ngomongnya Kriting paling CS. lantang, paling keras. Sampai-sampai Abdul Arsyad lupa kalau dia sarjana pendidikan, tiba-tiba ngomong tolol. Demonya nggak dari hati itu. Apakah kalian percaya bahwa mereka 3 ini berdemo karena keresahan hati atau ingin menyampaikan aspirasi masyarakat? Atau ada kepentingan politik tertentu, bahkan ada kepentingan pribadi? Karena seperti yang kita ketahui, mereka bertiga ini lagi dalam promosi film. Jangan-jangan cuman untuk promosi film, supaya heboh, ada isu tertentu, supaya orang ingin cari tahu tentang kalian, atau seperti apa? Karena saya yakin dan percaya, selesai film ini, mereka ini akan hilang dari permukaan. Senyap. Nanti muncul lagi kalau ada film lagi. Dan yang saya pertanyakan,
Sampai dengan hari ini, saya rasa mereka bertiga ini belum ada sumbangsi besar apapun untuk Indonesia Timur. Setuju. Selain berkor-kor dan bersuara keras di sosial media, di podcast. Kalau kalian bertiga betul-betul respect dengan masyarakat atau peduli dengan masyarakat, kenapa kalian tidak turun demo masalah pengesahan undang-undang perampasan aset? Karena biang masalah dari negara ini sampai negara ini hari ini tidak maju-maju adalah korupsi yang berlebihan. Dan itu harus diberantas. Kenapa itu tidak dilakukan? Sedangkan itu sudah ada masalah yang sudah terjadi dari beberapa tahun silam. Kok kalian diam saja? Atau kalian ada kepentingan di situ? Sampai takut untuk bersuara. Anda bertiga ini mencerminkan salah satu orang timur yang lupa diri. Tidak tahu terima kasih. Kalian tidak sadar kehadiran Jokowi membawa dampak besar untuk Indonesia Timur. Yang mungkin kalau seandainya beliau tidak ada di posisi hari ini, kita ini masih tertinggal. Dan kalian lupa itu. Seolah-olah kalian lahir di Jakarta sana. Minta maaf, saya sebagai anak timur harus kritik. Karena kalau kita biarkan, kita semua ini akan terasuk dengan orang-orang seperti model kalian. Terima kasih. Jokowi, alangkah bobrokmu, merusak demokrasi, setia oligarki, pemimpin yang zalim, itulah Jokowi, sang pengkhianat, Jokowi, presiden gagal, lagi-lagi konten, Jokowi, alangkah bobrokmu, merusak demokrasi, setia oligarki, pemimpin yang zalim, itulah Jokowi, sang pengkhianat, Jokowi, presiden gagal. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Oke kawan-kawan semua ya, saya datang dari Andalas Padang jauh-jauh. Tidak ada pengesahan undang-undang pilkada, artinya DPR akan mengikuti aturan yang terakhir. Begitu pernyataan dari DPR tadi. Wakil Ketua DPR tadi menyatakan itu akan mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan MK. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Jadi begitu posisi pemerintah. Nah, pesan yang mungkin harus kita sampaikan adalah bahwa kita menjamin kebebasan berpendapat, ya. Demokrasi di negara kita ini sangat terbuka, tapi kita berharap semua peran kita dalam demokrasi bisa dijalankan dengan cara-cara yang baik, dengan memikirkan kepentingan umum. Kita berharap semuanya menghindari disinformasi, menghindari fitnah, apalagi kebencian yang bisa memunculkan hal-hal yang tidak baik, misalnya kekerasan atau kericuhan. Bagaimanapun, kondusivitas harus tetap kita jaga. Teman-teman sudah balik semua, Pak. Balik, kamu tadi kan tidak boleh tulis, anggota saya dilempar habis. Main, nyawa ini. Masyarakat mau beraktivitas. Ya, Pak, masalahnya kena masyarakat juga ini, Pak. Kamu jangan jauh terus. Saya mau pisau dah. Pisau dah. Kita mau jadi pisau. Masih baik. Dia nih yang dibawa nih ya. Pisau ya, bukan demo. Aja lagi aduh. Apa alasan lo turun demo hari ini? Alasannya yang pertama marah sih, marah sama demokrasi yang diacak-acak sama satu keluarga. Mau memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia, menyemangati anak-anak muda berdemokrasi yang baik dan benar untuk Indonesia. Tidak seperti angkatan saya yang
Seperti yang Anda lihat sendiri, saya udah usia 60, tapi saya semangat 45 untuk menuju kebenaran dan keadilan. Ini adalah bentuk dari kewajiban dari warga sipil untuk bisa menunjukkan kepada penguasa dan wakil rakyat, kita harus bersinergi semua elemen rakyat, buruh, mahasiswa, dan warga sipil harus bersatu menunjukkan bahwa rakyat masih ada dan kita tidak akan tinggal diam melihat pembangkangan hukum, melihat bagaimana selama ini penguasa dan wakil rakyat bersekongkol untuk membengkokkan hukum untuk melanggengkan kekuasaan dan memperluas kekuasaan mereka. Ini salah satu kebijakan yang mungkin tidak masuk akal bagi kita masyarakat, ya kan, terutama kalangan masyarakat yang namanya sistem pemerintah harus ya adil, jangan ada dinasti politik. Disuruh sehat di negeri yang sakit. Indonesia negara hukum. Wassalamualaikum. Marah, lawan, dan organisir. Indonesia sekarang lebih buruk dari kemarin. Saya juga tidak menyangka sebelumnya Pak Jokowi kurang ke rakyat gitu. Demokrasi diaduk-aduk, diamburadulkan. Ini parah nih. Tenang. Saya juga aktivis 98, Bos. Saya 95, saat 98 saya semester 6. Total pergerakan 10 hari dari seluruh elemen mahasiswa 18.000 bergerak di pusat Jakarta. Ya. Dari mulai hari pertama sampai tragedi Semanggi, tragedi Trisakti, lalu berhasil menguasai gedung DPR, masuk ke dalam, kami bermalam 3 hari di situ. Itu semangat 98. Lalu apa dosa Ibu Mega dengan 98? Nggak ada, Bos. Terus kamu teriak turunkan Jokowi. Apa Pak Jokowi mencoreng semangat reformasi? Beliau taat dengan konstitusi. Dan sorry, kamu berada di barisan Amin Rais. Kami dari gerakan awal tidak kenal dengan Amin Rais, Bos. Ya, jangan coreng semangat 98. Kami murni dari hati. Merdeka. Udah. Pelayanan masyarakat, ini pelayanan masyarakat. Saya harap rekan-rekan mahasiswa pintar, akhlaknya pintar. Ini pelayanan masyarakat. Berarti kalian pengen Caltech ini chaos. Luar. Dalam pikir apa kami ini orang tua ya? Ini punya pemerintah. Kalian pengen Caltech ini chaos. Bukan lain semua. Kalian aja di sini. Bukan kalian di sini. Tahu nggak kalian? Aku nggak lulus SD aja seputar. Bukan segala bukan. Bubar masuk bubar ya? Bubar ya Mas Pak? Hah? Goblok. Dari kami tadi sudah menarik diri supaya kalian aman, damai. Bubar. Tetapi kalian malah menyegel ini tempat pelayanan masyarakat. Berarti kalian Caltech. Kami tua tahu nggak? Orang tua kami ini. Enggak kalian hargai. Kami tahu Caltech tahu nggak? Kalian anak bersore untuk Caltech kalian. Tahu nggak? Gereja kalian hargai. Goblok. Dari tadi kami sudah menarik diri diam.
Pak Kapolres nggak ada yang hargai. Ini hari besar dengan demo nih. Kalian kan juga memberontak, tahu nggak? Memberontak kalian tuh. Tangan kosong lo berani. Apa? Jangan sering ngomong gua. Jangan sering ngomong gua. Selamat sore. Pak, ada tanggapan terkait jumlah demo yang terjadi belakangan ini, Pak, dan bagaimana dengan mahasiswa yang masih ditahan, Pak? Ya, negara kita Indonesia ini adalah negara demokrasi. Penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat, ini adalah hal yang baik dalam demokrasi dan saya sangat menghargai itu, saya sangat menghormati itu. Dan saya titip, mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai, sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Dan ini kemarin-kemarin kan ada demo untuk pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan. Pak, lalu ada tanggapan dari pemerintah nggak Pak terkait pilkada yang dibahas dengan cepat oleh DPR kemarin? Apa? Apa ada tanggapan dari pemerintah Pak terkait pilkada yang dibahas cepat kemarin oleh DPR? Oh, ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak, misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Oke, itu tadi videonya teman-teman, mahasiswa demo berantas korupsi. Tapi yang lebih bagus lagi, demo dong undang-undang perampasan aset. Dan jangan pilih partai yang menolak undang-undang perampasan aset. Itu yang seharusnya dikemukakan di demo dan besar-besaran juga oke. Kita ikutan juga gitu kan. Ya, buat teman-teman mahasiswa, terus hati-hati ya, Pak Jokowi ini orang baik gitu. Jangan teman-teman bilang turunkan dan sebagainya, jangan kau fitnah gitu, nanti kau kena ajabnya sendiri gitu loh, gitu ya. Kalian jangan mau diprovokasi oleh partai yang sakit hati ya teman-teman ya. Ini terprovokasi. Yang senang sekarang itu partai tersebut yang bisa masuk, akhirnya dia bisa mengajukan di pilkada ya 7%. Selain itu ya anak abah gitu teman-teman ya, anak abah ya gitu ya teman-teman ya. Semoga juga DPR sahkan undang-undang perampasan aset agar tidak ada lagi yang korupsi ya. Jangan lagi ditunda-tunda lah untuk pengesahannya gitu. Tolonglah ketumnya, Bu Ketum ya kan, ketuanya kan dari pihak sana gitu kan. Yang demo sama satu lagi yang demo gantung Pak Jokowi itu ngeri banget teman-teman. Itu kualat lah, justru demo seperti itu saya rakyat kecil semakin mendukung dan membela Pak Jokowi ya, karena NKRI harga mati teman-teman ya. Terus Bapak Jokowi ini sesungguhnya beliau tidak pernah cawe-cawe gitu ya. Kalau beliau diktator ya, udah diobok-obok tuh DPR untuk pengesahan undang-undang perampasan aset. Beliau hanya menghimbau dan menghimbau, hanya bisa begitu.
Beliau bukan pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan seperti yang disangkakan MK gitu, seperti yang disangkakan mengimbau. Dia cuma bisa menghimbau. Beliau bukan pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan seperti yang disangkakan untuk merubah keputusan MK gitu ya, menaikkan anak-anaknya di pemerintahan atau atas kemauannya sendiri gitu ya. Beliau bukan pemimpin yang sewenang-wenangnya begitu, teman-teman. Ya, dengarkan kata Pak Prabowo bahwa Bapak Jokowi ya tidak pernah nitip ini dan itu gitu. Dan saya bisa pertanggungjawabkan omongan saya, kata Pak Prabowo. Nggak pernah titip ya ini anak gua, titip ini, nggak ada itu negatif, teman-teman. Orang Pak Prabowo nggak ada bilang berani dipertanggungjawabkan. Pak Prabowo mengatakan begitu. Itu dosa besar kalian menghina, menuduh, memfitnah pemimpin bangsa yang nyata-nyata amanah gitu dan bekerja keras untuk bangsa dan negara. Ya. Oh, panjang nih ngomongannya kalau udah sempet ngomong Pak Prabowo ya. Ya begitulah teman-teman ya. Kalian komen apa yang harus kalian komen. Sudah ya. Saya persilahkan buat kawan-kawan penuhi kolom komentar. Dan ingat, jangan mau kita diajak anarkis ya. Tetap jaga persatuan Indonesia. Kita jangan tergiring pada opini-opini yang gak jelas, yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Selalu bijak dalam berbuat. Dan waspada dengan adu domba yang mana mereka tidak ingin Indonesia maju, tidak ingin Indonesia tentram dan damai. Buang jauh-jauh sifat iri, dengki, apalagi menghina, teman-teman. Itu aja dari saya Leonardo Sirait, mohon undur diri.